simpler think there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Kodri dengan NIM 2003011248 dari kelas AI Terima. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan materi saya, yaitu tentang perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa, terutama pada tanaman pangan. Oke, adapun topik yang kita bahas pada materi kali ini yaitu adalah mekanisasi pertanian. Yang kedua, sejarah dan perkembangan mekanisasi pertanian. Yang ketiga, dampak mekanisasi pertanian. Yang keempat adalah gambar atau alatnya, itu alat padi dari pengolahan tanah, pengolahan pangan, sampai pengolahan pangan. Yang pertama, materi kita adalah mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian merupakan elemen penting dalam informasi dan modernisasi sistem pertanian. Dan memegang peranan kunci dalam memperbaiki dan meningkatkan produksi pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Mekanisasi pertanian merupakan penggunaan teknologi mekanis dalam berbagai operasi usaha tani, dan kemudian mengambil alih tenaga manusia dan ternak dalam proses produksi pertanian. Lalu yang berikutnya adalah sejarah perkembangan mekanisasi pertanian. Dekade 1950 sampai 1960. Pada tahun 1950, Jabatan Pertanian Rakyat pindah ke Jakarta. Sehubungan dengan dibentuknya negara Indonesia Serikat atau RIS, kegiatan mekanisasi pertanian ditandai dengan pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintahan Belanda dari Rice Estate di Sekon, Nusa Tenggara Timur, dan Rice Estate Kumbe di Kruik, Papua sebagai modal awal atau cikal bakal pengembangan mekanisasi pertanian modern di Indonesia. Di antaranya dengan penggantian bowong, artinya kebowong, yaitu dengan tenaga manusia yang dikerbaukan, atau dengan penarik baja atau garu dalam pengolahan tanah untuk diganti dengan tenaga hewan atau mesin. Di lahan perkebunan, alat mesin atau giant moldboard plow yang ditarik traktor crawler telah digunakan di pabrik gula Jatiroto, Jawa Timur untuk pengolahan tanah sistem Reynoso atau cemplungan tebu. Lalu dekade 1960 sampai 1970, peralatan mesin dibantu dari Eropa Timur dan traktor kecil dari Jepang diperkirakan didistribusikan sebanyak 10.000 unit dalam kaitannya dengan perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia. Namun pada periode ini perkembangan alat mesin pertanian mengalami pergeseran dari penggunaan alat mesin pertanian besar menjadi lebih kecil, seperti traktor tangan untuk pengolahan tanah, pompa air, dan penggilingan padi atau rice milling unit. Hal ini karena alat mesin pertanian besar dari Eropa didesain untuk lahan kering, peternakan luas, dan lahan yang diolah datar. Lalu berikutnya yaitu di dekade 1970 sampai 1980. Pada periode ini mekanisasi pertanian lebih berkembang karena adanya masukan ilmu dan teknologi. Ini ditandai dengan adanya jumlah studi teknik pertanian. Pada tahun 1974, peralatan mesin pertanian mulai dirintis oleh NV Haji Kala dengan mendatangkan traktor mini 12,5 horsepower milik Kubota. Kemudian PT Antara dan CO juga memasarkan traktor mini 13 horsepower merek Sato, dan PT Adipa memasarkan traktor mini 15 horsepower milik Shibaura. Lalu berikutnya adalah dekade 1980 sampai 1990. Perkembangan mekanisasi pertanian awal periode ini diwarnai dengan meningkatnya peran swasta dan semakin efektifnya kerjasama antar pihak Departemen Pertanian pusat dan daerah, provinsi, kantor wilayah, dan kabupaten kota, kantor dinas pertanian.
serta kerjasama antar pemerintah dengan swasta dan pihak lain yang terkait juga semakin kuat pada akhir tahun 1981 sampai 1982. Dikembangkan mesin perontok padi atau power thresher tipe IRRI yang telah dimodifikasi. Di samping itu, petani juga telah menggunakan traktor tangan, pompa air, dan sprayer untuk membasmi hama penyakit tanaman. Lalu, dekade 1990 sampai 2000, seleksi atau pemilihan tingkat teknologi adalah merupakan bagian penting dalam adopsi atau penerapan suatu teknologi. Teknologi Alsintan, model Matic pilihan tingkat teknologi Alsintan adalah suatu model sistem pendukung pengambilan kebijakan atau Decision Support System DSS. Model ini dikembangkan untuk membantu pemilihan tingkat teknologi Alsintan yang sepadan dengan kondisi wilayah penerapannya serta rekomendasi sistem pengolahannya. Berdasarkan model matrik tersebut, selanjutnya dikembangkan peta kesepadanan tingkat teknologi Alsintan untuk lahan sawah potensial di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan aspek sistem mekanis, peta tersebut dengan jelas memberikan arahan pemilihan tingkat teknologi Alsintan yang akan diterapkan untuk lahan sawah potensial di Indonesia. Lalu kita akan bahas topik berikutnya, yaitu dampak mekanisasi pertanian. Ditinjau dari segi pangan, dengan adanya mekanisasi pertanian, maka akan ada pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan pada umumnya penghidupan masyarakat pedesaan dari sektor pertanian. Lalu ditinjau dari segi sumber daya manusia, dengan adanya pengembangan mekanisasi pertanian, maka akan meningkatkan sumber daya manusia juga meningkatkan keberdayaan bermasyarakat desa. Karena kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan tidak hanya untuk mengoperasikan mekanisasi pertanian secara fisik sebagai operator teknologi, namun juga diperlukan dalam manajemen sistem teknologi. Lalu ditinjau dari segi ketenaga kerjaan, kontribusi mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada pengolahan lahan. Karena semakin langkahnya tenaga kerja manusia dan ternak pada daerah-daerah beririgasi yang mempunyai intensitas tanam tinggi. Di samping itu, faktor budaya tanaman padi varietas unggul memerlukan keserempakan tanam untuk dalam satu kawasan luas untuk menghindari serangan hama dan memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan menjadi meningkat waktu. Lalu ditinjau dari segi sosial ekonomi, berdasarkan studi menyebutkan bahwa alat dan mesin pertanian memiliki kaitan sangat erat dengan dinamika sosial ekonomi. Hal ini dari sistem budidaya pertaniannya, penelitian terhadap perbaikan dan penyempurnaan mesin penggilingan padi mampu menaikkan rendemen giling cukup, dan juga beberapa kasus pada pengolahan kakao dan kopi. Pada pembersihan indikasi bahwa penggunaan alat dan mesin untuk sortasi, pengeringan, dan penanganan primer hasil kakao dan kopi mampu meningkatkan kualitas hasil dan pada akhirnya mengangkat nilai tambah hasil panen. Dalam sistem agribisnis yang berbagi dalam 4 subsistem, yaitu sistem agribisnis. Lalu tinjau dari segi sosial budaya, pengembangan mekanisasi pertanian dan teknologi pasca panen yang mampu memberikan kontribusi optimal kepada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, di mana pengembangan tersebut bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi berlangsungnya pengembangan mekanisasi pertanian sebagai wahana perubahan budaya pertanian tradisional ke budaya pertanian modern. Lalu yang berikutnya ditinjau dari segi perluasan areal baru, peran mekanisasi pertanian pada perluasan areal baru, terutama pada areal pasang surut, sifat masam lahan bergambut memberikan prospek yang cukup baik dalam kaitannya dengan usaha pelestarian swasembada beras.
Hasil penelitian, studi, dan pengamatan di berbagai ekosistem tersebut memberikan indikasi bahwa marginalitas lahan tersebut bersifat dinamis, di mana unsur waktu, perkembangan teknologi budidaya padi, kelembapan ahli teknologi memegang peranan penting dalam pematangan tanah. Lalu kita masuk ke topik yang keempat, yaitu gambar gambar arah atau mesin dari pengolahan tanaman pangan. Berikut adalah gambar atau alat mesin pengolahan tanah. Dimulai dari alat yang masih sangat sederhana, yaitu menggunakan bajak uong, sampai menggunakan hewan, dan akhirnya menggunakan tenaga mekanis atau menggunakan alat bantu berupa mesin. Lalu untuk yang berikutnya, ini adalah alat penanaman yang kita lihat di sini, mulai dari penanaman yang dilakukan secara manual hingga alat penanaman yang sudah modern ataupun sudah menggunakan mesin secara otomatis. Hal ini sangat berdampak bagi hasil panen itu sendiri, dikarenakan hasilnya pastikan justru lebih baik dibandingkan yang manual, dan juga waktu pengerjaan yang relatif lebih cepat, mungkin bisa 2 atau sampai 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan cara yang manual. Berikutnya adalah alat perontok atau pengering atau juga penggiling pada tanaman padi. Pada tanaman padi dulu awalnya kita harus memukul-mukulkan padi ke suatu alat untuk mendapatkan bulir-bulir padi. Namun sekarang kita sudah bisa menggunakan mesin yang kita hanya masukkan padi ke dalam alat. Di situ bulir-bulirnya akan terpisah secara otomatis. Dimana pada proses ini juga waktu yang diperlukan sangat cepat atau relatif cepat dibandingkan dengan secara manual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.